hubungan Amerika Serikat dan Israel selama ini kerap dianggap sebagai sesuatu yang nyaris tidak tergoyahkan, terutama dalam menghadapi Iran. Karena itulah, ketika Donald Trump tiba-tiba mengeluarkan komentar yang bernada kritis terhadap Benjamin Netanyahu, pernyataan tersebut langsung menarik perhatian banyak pihak. Trump tidak memilih kata-kata yang halus. Dalam wawancara terbarunya, ia menggambarkan Netanyahu sebagai sosok yang sangat sulit dan menilai bahwa pemimpin Israel itu seharusnya berterima kasih kepada Amerika Serikat. Pernyataan tersebut berangkat dari pandangannya mengenai ancaman Iran. Menurut Trump, bahaya terbesar bagi Israel adalah jika Teheran suatu hari berhasil mengembangkan senjata nuklir. Dalam situasi seperti itu, keamanan Israel akan menghadapi risiko yang jauh lebih besar. Apakah kritik tersebut hanya bagian dari strategi negosiasi untuk memperkuat posisi Amerika Serikat dalam pembicaraan dengan Iran? Atau ada dinamika lain yang sedang berkembang di balik hubungan Washington dan Tel Aviv? Bagi Benjamin Netanyahu, tantangan saat ini tidak hanya datang dari luar perbatasan Israel. Di dalam negeri, tekanan politik dan kemarahan publik terus meningkat, menciptakan situasi yang semakin sulit dikendalikan. Berbagai kelompok masyarakat yang sebelumnya memiliki keluhan berbeda, kini sama-sama menyuarakan ketidakpuasan terhadap arah kebijakan pemerintah. Salah satu persoalan yang paling memicu kontroversi adalah isu wajib militer bagi komunitas ultra-ortodoks. Penolakan terhadap kebijakan tersebut memicu aksi protes besar yang berujung pada penyerangan terhadap rumah Wakil Ketua Mahkamah Agung Israel, Noam Solberg. Peristiwa itu menjadi gambaran betapa panasnya perdebatan yang sedang berlangsung di tengah masyarakat Israel. Di saat yang sama, demonstrasi anti-perang dan anti-pemerintah terus muncul di berbagai kota. Kemarahan publik kini tidak lagi terikat pada satu isu tertentu. Mulai dari keamanan, ekonomi, hingga kepemimpinan nasional, semuanya menjadi bahan kritik yang semakin sulit diabaikan. Tekanan paling nyata dirasakan oleh warga Israel di wilayah utara yang berbatasan dengan Lebanon. Selama berbulan-bulan mereka hidup di bawah ancaman sirene dan serangan roket yang datang silih berganti. Banyak bisnis mengalami kerugian, aktivitas sekolah terganggu, dan kehidupan sehari-hari berjalan dalam ketidakpastian. Sebagian warga bahkan merasa pemerintah Israel dan sekutunya gagal memberikan perlindungan yang mereka harapkan. Ketegangan itu kemudian merambah ke lingkaran elit politik. Menteri Luar Negeri Gideon Sa'ar dan Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat secara terbuka mengkritik Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir. Mereka menilai penyebaran video kekerasan terhadap aktivis armada global Sumut Flotilla justru merusak posisi diplomatik Israel. Ben-Gvir membalas dengan menuduh Gideon Sa'ar sebagai pendukung Hamas. Sementara tekanan domestik terus meningkat, sorotan internasional terhadap Israel juga semakin meluas. Jika sebelumnya perhatian dunia banyak tertuju pada Gaza, kini Lebanon, tepi barat, hingga perairan internasional ikut menjadi pusat perhatian. Menurut laporan Al Jazeera, operasi militer Israel di Lebanon Selatan melibatkan serangan udara, tembakan artileri, dan operasi darat yang menghantam wilayah seperti Nabatiyeh, Tyre, dan Bint Jibil. Sejumlah infrastruktur dilaporkan mengalami kerusakan, sementara pasukan Israel disebut bergerak hingga kawasan Sungai Litani. Di Gaza, pemerintahan Netanyahu memerintahkan perluasan kontrol wilayah oleh militer, sebuah langkah yang dikritik karena dianggap melanggar gencatan senjata yang seharusnya dijalankan. Situasi di tepi barat juga tetap tegang. Operasi militer, perluasan permukiman, dan pengusiran warga Palestina terus memperburuk keadaan. Kontroversi lain muncul ketika pasukan Israel mencegat armada bantuan global Sumut Flotilla di perairan internasional dan menahan sekitar 430 aktivis. Dengan kritik yang datang dari berbagai arah dan ketidakpuasan yang terus membesar di dalam negeri, krisis yang dihadapi Israel kini tampak semakin dalam.
di balik tekanan politik dan konflik yang terus meluas, tantangan terbesar Israel mungkin justru datang dari institusi yang selama ini menjadi tulang punggung keamanannya sendiri, militer. Di front utara, situasi masih jauh dari stabil. Bentrokan antara pasukan Israel dan Hizbullah dilaporkan terus meningkat, dengan pertempuran darat, serangan drone, serta rentetan roket yang membuat kawasan perbatasan Lebanon tetap berada dalam kondisi tegang. Dalam beberapa bulan terakhir, puluhan tentara Israel dilaporkan tewas, sementara lebih dari 1.000 lainnya mengalami luka-luka. Artinya, ketika tekanan politik di dalam negeri terus bertambah, militer juga harus menghadapi beban operasional yang tidak kunjung berkurang. Pada saat yang sama, berbagai laporan mengenai insiden di fasilitas militer Israel mulai memicu spekulasi baru. Salah satunya terkait pangkalan udara Sdot Misa, lokasi yang selama ini diyakini memiliki peran penting dalam sistem pertahanan strategis Israel. Muncul klaim bahwa fasilitas tersebut menjadi target serangan Iran, meskipun hingga kini belum ada verifikasi independen yang dapat memastikan kebenarannya. Tak lama kemudian, laporan mengenai ledakan di pangkalan militer Ce'elim kembali menambah tanda tanya. Namun masalah yang paling mengkhawatirkan bukanlah spekulasi mengenai serangan terhadap pangkalan militer. Sejumlah pejabat keamanan memperingatkan bahwa Israel mulai menghadapi kekurangan personel dalam skala yang serius. Laporan media setempat menyebut jumlah personel yang tidak lagi tersedia untuk tugas militer telah mencapai sekitar 80.000 hingga 90.000 orang. Bersamaan dengan itu, angka personel yang meninggalkan dinas juga dilaporkan melonjak tajam hingga sekitar 80%. Banyak kasus dikaitkan dengan tekanan psikologis akibat perang berkepanjangan, mobilisasi terus-menerus, sirene peringatan, dan ketidakpastian yang tidak kunjung berakhir. Ketika korban terus bertambah dan jumlah pasukan semakin menipis, perhatian dunia pun mulai beralih ke pertanyaan berikutnya. Seberapa besar tekanan yang masih mampu ditanggung Israel di panggung internasional? Jika sebelumnya tekanan terhadap Israel lebih banyak datang dari medan perang dan dinamika politik dalam negeri, kini sorotan internasional mulai menjadi tantangan yang sama besarnya. Dalam beberapa pekan terakhir, kritik terhadap Israel tidak hanya semakin sering terdengar, tetapi juga datang dari pihak-pihak yang selama ini memiliki hubungan dekat dengan negara tersebut. Salah satu perkembangan yang paling menarik perhatian berasal dari laporan Axios mengenai percakapan antara Donald Trump dan Benjamin Netanyahu. Menurut laporan itu, Trump dikabarkan sangat marah atas operasi militer Israel di Lebanon karena dinilai dapat mengganggu upaya diplomasi Amerika Serikat di kawasan. Jika informasi tersebut benar, maka ini bukan sekadar perbedaan pendapat biasa. Hubungan Washington dan Tel Aviv, yang selama puluhan tahun menjadi salah satu pilar utama kekuatan diplomatik Israel, mulai menunjukkan tanda-tanda ketegangan pada momen yang sangat sensitif. Tekanan juga terlihat di berbagai forum internasional. Dalam konferensi Organisasi Perburuhan Internasional di Jenewa, diplomat Israel Walid Gatban beberapa kali mendapat interupsi ketika menyampaikan pidato. Delegasi yang hadir meneriakkan dukungan bagi Palestina, sementara suasana forum memanas hingga terdengar gebrakan meja. Peristiwa itu menjadi gambaran bagaimana perdebatan mengenai Israel kini semakin sering muncul bahkan di forum resmi tingkat dunia. Dari kalangan sekutu barat, kritik juga mulai terdengar lebih terbuka. Kanada, Australia, Prancis, Jerman, Italia, Selandia Baru, dan Inggris mengeluarkan pernyataan bersama terkait situasi di tepi barat. Mereka menyoroti memburuknya kondisi keamanan dan meningkatnya kekerasan yang melibatkan pemukim. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perhatian internasional kini tidak lagi hanya terfokus pada Gaza. Sementara itu dari Asia, Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung turut mempertanyakan legalitas penyitaan armada bantuan Global Sumut Flotilla oleh Israel. Ia bahkan menyatakan bahwa Seoul perlu mempertimbangkan langkah terkait surat perintah penangkapan internasional terhadap Benjamin Netanyahu.
Pernyataan itu muncul setelah 2 warga Korea Selatan diketahui ikut dalam misi bantuan menuju Gaza. Selama bertahun-tahun, Israel dikenal sebagai salah satu negara yang sangat efektif menjaga citra dan membangun dukungan internasional. Namun, konflik yang berlangsung berkepanjangan perlahan mengubah situasi tersebut. Setiap hari, gambar dari medan perang, laporan korban, serta berbagai kontroversi baru terus muncul dan menjadi bagian dari percakapan global yang sulit dihindari. Perubahan terbesar terjadi pada cara informasi menyebar. Di era media sosial, pemerintah, media besar, maupun juru bicara resmi tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi. Rekaman video dari lokasi kejadian, kesaksian warga sipil, laporan organisasi kemanusiaan, hingga dokumentasi yang dibagikan secara langsung kini dapat menjangkau jutaan orang hanya dalam hitungan menit. Akibatnya, publik internasional tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pernyataan resmi untuk memahami sebuah konflik. Kondisi inilah yang membuat narasi pemerintah Israel semakin sering menghadapi tantangan. Kritik yang dahulu banyak berasal dari kelompok tertentu kini datang dari arah yang jauh lebih luas, mulai dari akademisi, media internasional, organisasi hak asasi manusia, hingga sebagian negara yang selama ini dianggap dekat dengan Israel. Dampaknya bukan hanya pada persepsi publik, tetapi juga pada posisi diplomatik negara tersebut. Dalam jangka pendek, Israel berpotensi menghadapi tekanan yang lebih besar di berbagai forum internasional. Namun, dalam jangka panjang, tantangannya bisa jauh lebih serius. Reputasi yang menurun dapat mempersempit ruang diplomasi dan membuat dukungan internasional semakin sulit diperoleh ketika krisis berikutnya muncul. Pada akhirnya, kekuatan sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh militer atau ekonomi, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan yang dimilikinya di mata dunia. Dan saat ini, itulah aset yang tampaknya semakin sulit dipertahankan oleh Israel.